Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Ya, silakan. Ya, baik anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Nah, pertemuan kita hari ini sebelum masuk ke pembahasan materi baru. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi kita hari ini, Belum berdoa. oh ya, silakan satu orang pimpin doa. Muhammad Ayatullah, silakan pimpin temannya untuk berdoa di pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya saya cek kehadiran anak-anak sekalian. Saya cek satu persatu untuk mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini. Aldi, Hadir Pak. Asti Aulia, Tidak hadir Pak. tidak hadir. Ada yang tahu kabarnya Asti? Tanpa keterangan Pak. Tanpa keterangan. Elsa, Hadir Pak. Emma, Hadir Pak. Rebi Andriani, Hadir Pak. Rebi Monika, Hadir Pak. Ibnu, Buka, Maru, Muhammad Agung, Muhammad Akbar, Muhammad Ayatullah, Novia, Nur Aisyah. Hadir Pak. Sakit? Ada suratnya? Ada saya Pak. Kapan suratnya masuk ini? Hari ini Pak. Dari pagi nih. Bayar sakit Bu. Nurmedia, Hadir Pak. Rena, Hadir Pak. Risma, Hadir Pak. Cindy, Hadir Pak. Ubaida, Suci, Hadir Pak. Yanti. Ada yang belum saya sebut namanya? Sudah semua? Ya. Baik, anak sekalian, memulai pembelajaran pertemuan kelas kita hari ini seperti biasa. Karena pembelajaran sejarah salah satu tujuannya adalah menumbuhkan karakter nasionalisme di peserta didik, maka setiap pertemuan kelas saya selalu saya awali dengan menyanyikan lagu nasional. Karena hari ini masih bulan November, ya selalu identik dengan Hari Pahlawan. Kemarin kita sudah peringati tanggal 10 November. Nah, hari ini pembahasannya juga ada kaitannya dengan pahlawan. Salah satu peristiwa yang akan kita bahas nanti merupakan cikal bakal dari penetapan Hari Pahlawan di Indonesia. Ya, syarat semua berdiri dan mengikuti lagu ini. Ya, suara terbaiknya dikeluarkan, jangan ditahan-tahan. Hafalkan liriknya semua, Nur Bunga.
berikan tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Nah, silakan duduk kembali. Ya, saya harapkan setiap pertemuan kelas saya ya paling tidak menyemangatkan kalian melalui lagu nasionalisme itu sangat penting untuk memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, seperti biasa di awal pembelajaran harus kita buat kesepakatan apa yang harus dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pembelajaran saya. Ya, walaupun di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah buat kesepakatan, mungkin anak-anak sekalian punya ide baru terkait dengan kesepakatan pembelajaran, silakan ajukan. Ya, silakan. Ya, silakan Ibnu. Ya, secara tegas saya sampaikan bahwa untuk pengguna HP tidak diperbolehkan di luar dari jam pelajaran saya. Saya izinkan kalian akses gadgetnya, akses HP-nya selama itu untuk kepentingan pembelajaran di kelas saya. Nah, nanti bakalan ada penugasan yang saya berikan, silakan manfaatkan gadgetnya untuk mencari referensi di internet. Oke, sudah jelas untuk penggunaan HP? Sudah. Ada lagi? Oke, silakan Suci. Menyimak materi dengan baik. Ya, ini juga yang penting. Selama berlangsungnya pembelajaran di kelas saya harap anak-anak sekalian perhatiannya betul-betul ke pembelajaran kelas hari ini. Jangan raganya ada di kelas tapi pikirannya ada di luar. Nah, paham kan yang saya maksud? Oke, selanjutnya Emma. Tidak membuat keributan di dalam kelas. Ya, ini juga yang sangat mengganggu pembelajaran. Apabila temannya sudah serius untuk mengikuti pembelajaran, ada di antara kalian yang usil, mengganggu temannya, ini yang selalu membuat gaduh di kelas. Ya, bisa saja nantinya kalau ada yang seperti itu, ya saya keluarkan dari pertemuan kelas saya dan saya anggap tidak hadir. Oke, ada lagi? Ya, saya rasa 3 poin ini yang harus kita sepakati bersama. Bisa? Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, pembahasan materi kita hari ini. Ya, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa. Di layar sudah saya tampilkan. Nah, untuk pertemuan kelas hari ini, tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai adalah yang melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, anak-anak dapat bersikap kritis dan kreatif untuk menganalisis pola dan strategi perjuangan di Surabaya, Ambarawa, Medan Area, dan Bandung dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda pada peristiwa mempertahankan kemerdekaan. Kalian dapat menganalisis dengan baik dan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materinya, ya ini materi pembahasan kita hari ini. Pembahasannya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Kita akan bahas 3 peristiwa di beberapa daerah di Indonesia yang punya pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah bangsa kita. Ya, ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini
tidak asing bagi kalian, berangkat dari peristiwa pertempuran Surabaya, ini nanti yang menjadi cikal bakal penetapan Hari Pahlawan 10 November. Ya, bagaimana kegigihan pemuda-pemuda Surabaya atau area-area Surabaya mempertahankan wilayah atau daerahnya dari kedatangan Belanda dan sekutunya. Ya. Ada juga kita akan bahas nanti bagaimana pertempuran di Bandung, terkenal dengan Bandung Lautan Api, bagaimana pertempuran di Ambarawa dan pertempuran di Medan area. Nah, inilah pembahasan kita selama pertemuan hari ini. Jadi untuk materi ini saya sampaikan 2 kali pertemuan, hari ini sama pertemuan berikutnya di minggu depan. Sudah jelas untuk pokok bahasan materi kita hari ini? Sudah. Ya, upaya mempertahankan kemerdekaan. Kata kuncinya adalah mempertahankan. Ya, ada istilah mengatakan bahwa meraih itu lebih mudah ketimbang mempertahankan. Kenapa proses mempertahankan ini dianggap paling sulit, paling sukar untuk mempertahankan sesuatu itu lebih sulit ketimbang untuk meraih. Ya, nah ini yang akan kita bahas nantinya. Saya tanya dulu kalian, di pembahasan kita sebelumnya kita sudah pelajari materi apa? Ya, silakan Emma. Penyebaran berita proklamasi. Ya, penyebaran berita proklamasi. Apa lagi? Perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi. Ada lagi? Masa awal pemerintahan Indonesia. Masa awal pemerintahan Indonesia. Nah, sejarah perjalanan bangsa kita setelah kemerdekaan, inilah masa-masa tersulit bangsa kita dihadapkan pada kedatangan Belanda dan sekutu. Nah, disinilah fase di mana bangsa kita mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi di tanggal 17 Agustus. Nah, di awal kemerdekaan itu kan bangsa kita sudah membentuk pemerintahan awal. Ya, sudah ada presiden dan wakil presiden terpilih. Sudah ada kelengkapan negara yang lain, sudah ada lembaga negara yang dibentuk pada masa itu. Bahkan provinsi sudah dibentuk. Tapi pada kenyataannya setelah kita merdeka, kita dihadapkan pada situasi kedatangan Belanda dan sekutu. Nah, inilah yang dimaksud dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum masuk di pembahasan materi kita hari ini, saya tanya ke kalian dulu. Ada di antara kalian yang punya keluarga veteran? Ada? Ya, silakan minum. Tapi sudah meninggal. Sudah meninggal. Ada lagi? Punya keluarga veteran? Apa itu veteran, Pak? Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, veteran itu sebenarnya apa? Pernah dengar kata veteran? Pernah? Ya, veteran ini adalah seseorang yang dianggap berjasa, memiliki pengalaman di bidang militer. Nah, Ibnu tadi kakek atau neneknya yang veteran? Nah, kakeknya. Pernah berjuang di mana? Ceritanya dulu pernah berjuang Di daerah. Ya. Selama dia punya kontribusi terhadap kemerdekaan negara kita atau upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, itu juga bagian dari tokoh atau pahlawan negara kita. Atau biasa orang kalau secara umum mengatakan, oh dia veteran perang. Nah itu. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, pembahasan kita belum mengarah ke 4 subpok pembahasan hari ini.
Tapi saya mau bawa pengantar kalian dalam artian bahwa jangan kalian berpikiran upaya untuk mempertahankan kemerdekaan ini selalu berpusat di Pulau Jawa. Nah, salah besar kalian ketika mengatakan bahwa kontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan itu selalu adanya orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Padahal di setiap daerah di Indonesia punya kontribusi terhadap mempertahankan kemerdekaan. Yang kalian pikir di daerah kita tidak punya kontribusi apapun. Nah, melalui tayangan video ini, mudah-mudahan kalian bisa nanti mengambil kesimpulan. Oh, ternyata Pak, di daerah kita yang ada di Luhut Utara, orang-orang pendahulu kita itu punya kontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa buktinya? Ya, melalui tayangan video berikut. Ya, disimak tayangan videonya. Monumen Juang Losani 29 Oktober tahun 1949. Monumen Masamba Afair dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan pemuda Masamba melawan Nika atau Belanda. Patung yang menggenggam badik di tangan kanan dan memegang senjata api di tangan kiri pada monumen itu adalah Losani. Losani dan teman-temannya berperang dengan menggunakan senjata badik dan bambu runcing untuk melawan penjajah demi membela dan mempertahankan negeri tercinta. Untuk mengenang jasa Losani, dirinya dia bagikan dalam sebuah patung yang menjadi ikon jejak tentara Masamba. Losani adalah seorang pemuda yang gugur dalam pertempuran dengan pasukan Belanda yang pecah di Rompu, sebuah desa di Kecamatan Masamba, 29 Oktober tahun 1949. Ya, siapa di antara kalian yang pernah melihat monumen ini? Saya Pak, Ya, Elsa, pernah lihat? pernah Pak. Pernah? Iya, Di mana? di yang dekat bandara. Dekat bandara. Ada lagi yang pernah lihat monumen ini yang ada di tayangan video tadi? Ya, Emma? Berada di Ya, berada di tengah-tengah kota, di kota Masamba. Ada lagi? Siapa yang pernah melintas, melewati kota Masamba? Ibnu, pernah lihat? Tahu titik keberadaannya, monumen ini? Berada di mana? Di Ya. Monumen ini dibangun tepat di tengah kota Masamba, berada di lampu merah dekat bandara. Ada yang tidak pernah sama sekali melihat monumen ini? Atau tidak pernah menginjakkan kakinya di kota Masamba, lewat atau melintas? Pernah semua? Ya, tapi tidak tahu kan apa nama monumennya? Ya, padahal di monumen ini jelas-jelas di depannya situ tertulis ada papan namanya. Nah, selanjutnya, apa yang kalian ketahui dari tayangan video tadi? Apa yang kalian ketahui dari monumen Masamba Afair ini? Ya, silakan Ibnu. Baik Pak, menambahkan perjuangan sejarah sama. Ya, kata Ibnu yang dia ketahui dari monumen Masamba Afair ini adalah monumen ini dibangun sebagai bentuk perlawanan pemuda Masamba terhadap kehadiran Belanda di masa itu. Ada lagi? Ya, silakan Emma. monumen perlawanan bangsa Belanda di Luhut. Ya, menurut tema yang dia ketahui dari monumen Masamba Afair ini adalah perlawanan rakyat Masamba terhadap
Belanda di masa itu. Ada lagi yang mengetahui? Ya, silakan Elsa. Dari video yang saya lihat tadi itu patung itu patung seorang pemuda yang di tangannya memegang badik dan senjata api. Ya, yang Elsa ketahui dari monumen ini bergambarkan seorang pemuda yang memegang senjata api di sebelah kiri, kemudian memegang senjata tradisional dari tanah luhur, badik yang diangkat menjulang ke atas. Nah, ini sebagai bentuk atau simbol dari bentuk perlawanan. Atau ada di antara kalian yang baru tahu monumen ini? Nama monumennya Masamba Afaya. Saya Pak. Baru tahu Elsa? Baru tahu namanya. Ibnu juga baru tahu. Tapi tahu kan keberadaan monumennya? Risma? Tahu nama monumen ini atau baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Ya, makanya kalau kita berkunjung ke satu tempat atau ke satu daerah, ada yang berciri khas dari daerah itu, ya kita harus berusaha untuk cari tahu monumen ini dibangun untuk apa. Pasti ada sejarah di balik pembangunan monumen itu. Ya, apa yang mau saya sampaikan dari penayangan video tadi, bahwa kita yang ada di Luwu Utara itu punya kontribusi terhadap upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, dari tayangan video tadi sudah diberi gambaran bahwa ya, pemuda Masamba di masa itu ketika Belanda datang dan masuk ke kota Masamba, itu respon masyarakat atau pemuda di Masamba, bagaimana bentuk responnya? Melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Andi Atas dan Lesami. Ini pemuda Masamba di masa itu. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa jangan kalian beranggapan kita yang ada di daerah di luar dari Pulau Jawa itu tidak punya kontribusi sama sekali terhadap kemerdekaan negara kita. Jangan selalu pemahamannya kalian bahwa kemerdekaan negara kita itu hanya diupayakan oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Tidak. Dari Sabang sampai Merauke punya kontribusi terhadap kemerdekaan. Ya, walaupun pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan negara kita itu dilaksanakan di Pulau Jawa, di Jakarta sana, tapi kita yang ada di luar Pulau Jawa, di daerah, ya tetap punya kontribusi terhadap kemerdekaan negara kita. Jadi jangan selalu beranggapan oh orang-orang di luar Pulau Jawa tidak punya kontribusi terhadap kemerdekaan. Bahkan setelah negara kita merdeka, di setiap daerah di Indonesia ya punya kontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini yang saya maksud tadi, mempertahankan itu lebih sulit ketimbang meraih. Ya, kita dihadapkan pada situasi kedatangan Belanda dan sekutunya. Nah, selanjutnya saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini bisa dikata pertempuran terbesar yang dihadapi oleh Belanda dan sekutunya setelah kemerdekaan. Makanya dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Berangkat dari peristiwanya. Nah, kalau pertempuran Surabaya, siapa tokoh nasional yang terkenal? Bung Tomo. Iya, Bung Tomo. Bung Tomo lah ini yang menggelorakan semangat pemuda area-area Surabaya pada masa itu. Setiap daerah pasti punya tokoh yang menggerakkan bagaimana orang-orang di daerah itu bisa melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, saya putarkan satu tayangan video animasi yang menceritakan bagaimana pertempuran Surabaya bermula, atau bagaimana latar belakangnya sehingga pemuda Surabaya melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Yang Jawa, kota yang telah dikenal sebagai kota pahlawan, tengah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Dan saat itulah salah satu pemuda penting di jalannya perang ini hadir untuk ikut membakar bar perlawanan. Selama Bung Tomo berada di sini, perjalanannya bermula sebagai jurnalis dan menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita, sampai mendapatkan kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum menjadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya ngibarin sang-sang. Namun di suatu waktu, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru merasakan bebasnya kemerdekaan merasa terhina dan melawan sampai bendera sang lawan berhasil melangkah. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya menjadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Oke, silakan. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa karena mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi tentu, kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama membonceng di belakang. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncak, sang pemimpin lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum kepada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat ingin menghindari pertumpahan darah. Putusan akhirnya terjadi. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat Surabaya mulai berkumpul dan bersiap, termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Lalu silahkan dibutuhkan untuk membangkitkan moral berjuang melalui pidato tema kita. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyatakan pamflet-pamflet dan memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyelamatkan senjata-senjata yang telah kita rebut daripada tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan negeri? Tetapi saya ingatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Kalau kita ditembak, maka kita akan ganti dengan negeri ini. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur rumah daripada kita merdeka. Sebelum kita berkata, merdeka atau mati. Hari pertempuran pun datang. Para pemuda Surabaya memegang senjata itu. Pemuda yang telah bergotong royong semalaman telah siap menghalau. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen: tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan, hingga petani dan pedagang. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka mau mempertahankan kota yang sangat serdadu bersenjata lengkap yang baru aja menang perang dunia kedua. Serangan sekutu akhirnya dimulai. Inggris memburu barrier Surabaya melalui serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak di antaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari pintu ke pintu. Sampai pada pekan pertama,
Pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi penting. Karena mereka perjuangan rakyat sudah baik, perlawanan tetap berlangsung. Namun pada akhirnya perang berakhir. Memperkirakan sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia mundur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil mundur, kelak para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi yang terberat pasca perang dunia kedua. Saat ini, 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan. Tentu ini gak lepas dari peran para warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bangun kembali. Karena jauh kebaran, perang lain baru akan dimulai. Rakyat masih harus mempertahankan kehormatan bangsa, melawan sekutu, dan bahkan mengubah satu kota menjadi lautan. Nah, dari penayangan video tadi peristiwa pertempuran Surabaya, mengapa pasukan Inggris di masa itu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya? Ya, ada yang tahu kenapa pasukan Inggris ketika tiba di Surabaya mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya? Ya, silakan Ibnu. Karena kami tadi ada pihak sekutu yang misalnya kami yang membuat Ya, menurut Ibnu, kenapa pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya? Ya, berawal dari peristiwa terbunuhnya Jenderal Besar Inggris pada masa itu, AWS Malabi. Nah, ini yang membuat pasukan Inggris marah besar sehingga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon rakyat Surabaya ketika pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum itu? Bagaimana respon rakyat Surabaya dengan dikeluarkannya ultimatum itu? Ya, silakan Elsa. Rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut dan melakukan perlawanan. Ya, silakan masuk. Ya, menurut temannya Elsa, respon rakyat Surabaya pada masa itu ketika dikeluarkannya ultimatum oleh pasukan Inggris, ya, rakyat Surabaya dengan tegas mengatakan akan melakukan perlawanan dari ultimatum yang dikeluarkan oleh pasukan Inggris. Nah, disinilah yang memberikan gambaran bahwa kenapa pertempuran Surabaya itu punya pengaruh yang besar terhadap sejarah perjalanan bangsa kita. Ya, karena tadi sudah dikatakan bahwa Inggris sendiri sudah mengakui bahwa selain Perang Dunia Kedua, perang terberat yang dihadapi oleh Inggris ketika bertempur yaitu ketika bertempur di Surabaya, dan ini diakui oleh Inggris sebagai pertempuran terbesar yang dihadapi. Nah, ada satu momen di mana perwira atau petinggi perwira dari pasukan Inggris ini tewas, AWS Malabi, dan ini yang membuat pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum. Nah, apa isi ultimatumnya? Seluruh warga Surabaya atau pemuda Surabaya harus menyerahkan senjata yang dimilikinya kepada pasukan Inggris, dan ini ditolak dengan tegas oleh pemuda di Surabaya. Nah, disinilah fungsinya keberadaan Bung Tomo. Bagaimana dia membangkitkan semangat juang area-area Surabaya pada masa itu melalui pidatonya. Pidatonya berjudul Merdeka atau Mati. Nah, anak-anak sekalian, sebelum masuk di pembahasan Bandung Lautan Api, peristiwa pertempuran Ambarawa dan Medan Area,
ada pertanyaan yang paling mendasar yang harus kalian pecahkan di pertemuan kelas hari ini. Ya, mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi? Nah, pertanyaan ini harus terpecahkan oleh kalian selama pembelajaran berlangsung. Bagaimana cara pemecahan pertanyaan ini? Ya, melalui penugasan yang saya berikan nanti, serta ada pengerjaan tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Ya, saya bagi kelompok untuk penugasan di pertemuan hari ini berdasarkan absen. Ya, saya beri penamaan berdasarkan pembahasan materi kita hari ini. Oke, untuk yang kelompok sini, Ibnu, Maruf, Ayat, sama Akbar, saya beri penamaan kelompok Pertempuran Surabaya. Ya, kelompok ini saya beri penamaan Bandung Lautan Api. Rena, Baida, Elsa, Emma, kemudian Alfi, sampingnya Alfi apa? Siapa? Cindy. Oke, itu kelompok Bandung Lautan Api. Selanjutnya kelompok Ambarawa. Suci, kemudian Baby Monica, kemudian email apa namanya, Novia, ya, kemudian apa lagi, Nur Widya Kapitri, itu kelompok Ambarawa. Nah, kelompok Medan area, Selvia, Yanti, Nur Aisyah, kemudian Jumat Agung, kemudian Risma, kemudian email. Nah, itu kelompok Medan area. Nah, apa penugasannya? Ada 2. Tapi untuk hari ini yang kalian selesaikan adalah mengidentifikasi setiap peristiwa ini. Misalkan kelompoknya Ibnu. Tadi kebagian kelompok apa Ibnu? Ya, Pertempuran Surabaya. Yang kalian identifikasi, yang harus kalian cari tahu adalah setiap pertempuran atau perang pasti ada yang melatar belakangi, apa yang menyebabkan sehingga pertempuran Surabaya ini muncul. Kemudian yang kedua, tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam pertempuran ini. Kemudian yang terakhir, akhir dari pertempuran Surabaya. Seperti apa akhirnya? Apakah ada perjanjian antara pemuda Surabaya dengan Inggris pada masa itu? Ya, jadi bagi tugas nanti di kelompoknya, siapa yang mencari informasi berkaitan dengan tokoh, siapa yang mencari informasi berkaitan dengan akhir dari pertempuran itu, atau siapa yang mencari nanti latar belakang munculnya pertempuran di Surabaya. Jadi Ibnu mengkaji pertempuran Surabaya, kelompoknya Bandung. Emma mengkaji kelompok peristiwa Bandung Lautan Api. Kelompoknya Selvi mengkaji peristiwa pertempuran Ambarawa. Suci, ya. Kelompoknya Selvi yang kebagian peristiwa pertempuran Medan area. Di saya sudah ada stick note, dan stick note ini yang akan saya bagikan ke kalian. Nanti ditempel di papan tulis. Warna hijau. Saya beri gambar yang berbeda. Kelompoknya Ibnu kebagian yang warna kuning. Oke. Kelompoknya Emma
Mau warna apa? Hijau. Oke, hijau. Orange. Kelompoknya Suci? Pink. Kelompoknya Santia? Mana? Orange. Oke. Ya, yang kuning. Oke. Saya buat kolomnya dulu, baru kalian kerja. Nanti ditempel di depan stick note-nya. Kayak warnanya. Tempel di iyalah. Ya, cukup 3 indikator yang kalian cari tahu. Yang pertama adalah ya latar belakang. Ya, apa yang menyebabkan sehingga pertempuran Surabaya pecah atau muncul? Kemudian yang kedua, tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah akhir dari pertempuran itu. Ya, ada 4 lokasi pertempuran dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada di Surabaya, Bandung, kemudian Amrawaini, di Semarang, kemudian Medan. Nah, masing-masing kelompok berdasarkan penamaannya tadi, contoh kelompoknya dulu kebagian pertempuran Surabaya, ya silakan identifikasi atau cari dari berbagai sumber apa yang melatar belakangi dari pertempuran Surabaya ini, kemudian tokoh-tokohnya siapa. Tadi sudah ditayang video, sudah ada Bung Tomo. Ya, tidak mungkin hanya Bung Tomo yang berjuang sendiri, pasti ada tokoh yang lain. Tokoh yang dimaksud di sini bisa dari pihak bangsa Indonesia sendiri dan pihak dari Belanda atau sekutu. Kemudian akhir dari pertempuran, misalkan ada kesepakatan damai antara pasukan Inggris dengan rakyat Surabaya. Apa kesepakatan damainya? Ya, ada perjanjian, ada misalkan perundingan yang diadakan sama seperti itu. Nanti kalian tulis di stick note, ada 3 stick note lagi yang tertempel. Silakan tempel berdasarkan tulisnya. Nah, untuk mengerjakan penugasan ini silakan memanfaatkan sumber belajarnya dari buku dan dari internet. Jadi yang bawa HP-nya silakan memanfaatkan. Yang tidak punya buku paket siapa? Kelompok mana? Sudah ada? Sudah ada? Oke. Ya, silakan dimanfaatkan.
Kalau jawabannya tidak cukup di satu stick note, boleh dua, boleh lebih dari satu. Ketiga. Bisa dikreasikan kayak dibikin dari spidol warna gitu supaya Boleh. Saya sudah siapkan juga. Ada spidol saya yang kemarin. Spidol warna. ada juga sih. Ada yang butuh spidol warna kah? Saya Pak. Ya, saya ada spidol warna. Spidol warna apa? Nah, siapa yang butuh hijau? Itu, oke. Nggak masuk kalau hijau. Ini masuk. Itu Ada apa? sekarang apa? Ada. Betul. Sekarang apa? Ini satu warna. Apa lagi? Tidak ada warna yang merah. Pak, silakan. Ya, silakan pelarian itu bisa jadi tempat kelompok yang lain. Ya, tulis saja di stick note-nya. Kalian kreasi di stick note-nya model seperti apa, silakan. Baru nanti ditempel di sini. Oke, silakan dikerjakan di kelompoknya, memanfaatkan buku paketnya dan HP-nya untuk menyelesaikan kegiatannya. Nanti bilang selesai, nanti kalau sudah nih Ini jauh. Ya, misalkan kalian sudah dapat, misalkan pertempuran Surabaya, ada Bung Tomo di tokonya, apa lagi? Oh, ada AWS Malabi. Nah, kalau sudah, nanti, nah seperti ini. Setelah tertempel semua nanti stick note-nya, baru masing-masing kelompok datang berkunjung dan melihat hasil penugasan kelompok lain, baru dikomentari. ini cantik ya. Itu pada ininya dan satu. Warna kuning Mbak ada satu. Sekarang nanti kan? Iya. Besar ini. Kenapa begini warnanya? Apanya? Ada yang lembar materi, rangkuman materi yang ini yang kalian buat di pertemuan sebelumnya, silakan manfaatkan itu. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, silakan berkreasi di stick note-nya. Kalian mau gambar siapa? Gara-gara
Ya, ada kaitannya. Bisa masuk ke pemain. Bisa. Kamu itu ada kaitannya. Ya, ini yang saya maksud. Jangan gunakan hanya satu sumber belajar atau referensi. Bisa saja ada referensi yang mengatakan bahwa di pertempuran Surabaya yang menang itu adalah Inggris. Nah, tadi kan sudah tergambar di video bahwa petinggi perwira Inggris pada masa itu ya, petinggi perwira Inggris pada masa itu ada yang tewas alias Malabi, sehingga ini yang membuat pasukan Inggris marah dan melakukan mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Silakan cari referensi lain bagaimana akhir dari pertempuran itu. Stick note itu bukan media yang sifatnya luas sehingga kalian dibatasi untuk menulis. Jadi buat poin-poinnya saja. Kelompok medan area apa kendalanya? Jangan dilepas dulu karena dia bakalan cepat kering. Kalau mau tempel sekarang supaya tidak hilang lemnya. Nah, ke sana tempel di sini Agung. Kalau sudah. Medan. Belakang teman. Nah, tempel di sini. Oke, tuh. Ya, jangan langsung dilepas stick note-nya karena dia bakalan cepat kering lemnya. Boleh kalau kalian mau gunakan 2, 3 atau 4 stick note silakan. Kelompok pertempuran Ambarawa ada kendala? Ya, silakan ditempel di sana. Sesuaikan dengan kolomnya. Berapa lama waktu? Oh ya, saya lupa tadi. Kita buat kesepakatan untuk penyelesaian tugasnya ini. Tidak sampai 2 kali pertemuan. Jadi penugasan ini hari ini berakhir, tapi kita sepakati berapa menit. Kita tadi mulai dari jam 9.20. Sudah berjalan 26 menit. Kita sepakati berapa menit untuk penugasannya? 30 bisa? Tadi kita mulai dari jam 9 ini dari 20 sepakati
30 menit untuk pengerjaan penugasannya. Berarti masih ada waktu 13 menit lagi. Ya silakan berkreasi. Kalian mau warnai di stick note-nya boleh. Boleh nggak supaya nampak rame di papan tulisnya? Boleh kalian lompatkan, misalkan di toko satu nama satu stick note, boleh. Kelompok medan area, apa kendalanya? Ada kesulitan menyelesaikan tugasnya? Ya, pertempuran Surabaya baru 1, pertempuran Bandung baru 1, Ambarawa baru 1 juga, pertempuran medan area 2.
Jadi kami Pak. Lagi tidur. Ya silakan dilengkapi penugasannya. Ya, pertempuran medan area masih banyak, masih ada tambahan nggak ini atau sudah cukup? Masih ada Pak. Ada. Pertempuran Surabaya. Tokonya ini sudah ada semua. Masih ada. Sekarang sudah jam berapa? Jam 4 dulu.
Oke, 3 menit terakhir. Sesuaikan dengan kolomnya. Oke, masih ada 2 menit terakhir sesuai dengan kesepakatan penugasannya. Nampak yang variasi. Kenapa tidak dicantumkan keterangan? Ini gambar. Bandung Lautan Api masih ada yang mau ditambahkan? Ya, 2 menit terakhir. Silakan manfaatkan waktu ini untuk penyelesaian penugasan ini. Ya, dipercepat 1 menit terakhir. Empat 40 detik terakhir. Kelompok Medan area bagaimana? Masih ada? Masih ada yang mau ditempel?
Oke, sudah tidak ada kan? Masih ada? Tidak? Ya, oke, perhatiannya ke depan. Nah, sekarang setelah kalian mengerjakan penugasan ini, latar belakang dari masing-masing pertempuran, tokoh dan akhir dari pertempuran. Nah, sekarang giliran dari kelompok lain memberikan penilaian dari apa yang sudah kalian kerjakan. Misalkan pertempuran Surabaya, kelompoknya Ibnu. Nah, yang memberikan penilaian itu adalah kelompok Bandung Lautan Api, Ambarawa, dan Medan Area. Silahkan datang berkunjung kemudian melihat hasil yang dikerjakan oleh kelompok pertempuran Surabaya, kemudian beri penilaian di sini menggunakan stick note kalian. Jadi saya sudah tahu, oh kalau yang warna hijau kelompok Bandung Lautan Api, yang warna pink kelompok Ambarawa, kuning Medan Area. Nah, saya beri kesempatan yang pertama adalah kelompok Bandung Lautan Api untuk memberikan penilaian dari hasil kerja kelompok Surabaya. Semua. Dikasih berupa nilai. Iya, beri penilaian untuk kelompok Surabaya, Ambarawa, dan Medan Area. Dilihat dari segi apa? Kesesuaian materi. Misalkan akhir pertempuran kalian dapat, oh tidak seperti ini Pak yang kami dapatkan, pertempuran Surabaya itu berakhir dengan misalkan seperti ini. Silakan beri penilaian. Penilaiannya rentang angkanya mulai dari 0 sampai 100. Kenapa habis? Kasih habis. Ya, ini mirip-mirip. Beri warna pink. Oke, silakan. Beri penilaian dari 0 sampai 100. Saya beri waktu 2 menit untuk satu kelompok. Masih ada di situ stikernya. Berapa? Oh, ini habis. Oke, silakan kelompok Bandung Lautan Api berikan penilaian ke semua kelompok. Ya, penilaian jangan di satu orang. Kesesuaian jawaban dengan yang ditugaskan. Misalkan menarik tidak apa yang ditampilkan oleh kelompok Surabaya? Beri penilaian, silakan. Beri masukan nilai di sini. Rentan 0 sampai 100. Oke, silakan. Yang kelompok Ambarawa silakan dinilai juga. Kelompok Medan Area juga dinilai. Iya, semua. Harus objektif menilai kelompok temannya, kelompok lain. Jangan karena faktor tidak suka kemudian memberikan nilai yang tidak objektif. Oke, 1 menit terakhir. Ya, mau ditulis saran di statementnya silakan. Atau ada catatan kenapa dia dapat 40 atau dia kenapa dapat 60 atau kenapa dia bisa dapat 100. Kalian beri catatan. Oke, silakan ditempel. Antara semuanya antar Oke, masih ada 2 kelompok lagi.
Yang biasanya tuh teman-teman. Apa nih? Buku kasih nama. Boleh memberikan catatan dalam bentuk emo, nyum atau apa, silakan. Oke, 30 detik terakhir dipercepat karena kita dibatasi waktu. Diskusikan sama temannya. Ayo 10 detik terakhir. Kelompok penilai. Oke, selesai kelompok penilai. Silakan meninggalkan tempat. Selanjutnya, yang berikan nilai dari kelompok B dan area. Depan. Ya, silakan berikan penilaian ke kelompok Surabaya, Bandung Lautan Api, dan Ambarawa. Tempel stick note-nya di kolom penilaian. Ya, lihat dulu hasil kerja kelompok lain. Bagaimana menurut kelompok kalian? Kalian beri nilai berapa? Harus objektif beri nilai. Jangan karena faktor teman dekatnya satu bangkunya beri nilai yang tidak objektif. Oke, saya beri waktu 2 menit untuk dinilai. Silakan. Oke, silakan berikan nilai kelompok Surabaya dan Bandung Lautan Api dan Ambarawa. Jangan hanya satu orang yang memberikan nilai, lama prosesnya. Kenapa bisa kau berikan nilai dia 80, 90 atau 100? Objektif dalam memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja dari kelompok lain. Oke, 1 menit terakhir, silakan tim penilai. Berada di pikiran kita dalam waktu singkat saja, nanti sudah bisa mengikuti maka dimulailah pertumbuhan sebuah pertemuan yang sederhana, namun bentuknya senang dan mudah. Boleh tanpa catatan. Sebuah halaman berjalan kembali duduk banyak. Oke, 40 detik terakhir. Ya, 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. Penilai selesaikan tugasnya.
Oke, sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kelompok Surabaya untuk memberikan penilaian kepada 3 kelompok, yaitu kelompok Bandung Lautan Api, Ambarawa, dan Medan Area. Beri penilaian yang objektif, sekalipun itu angkanya ada di bawah standar. Oke. Ya, dilihat dulu hasil kerja kelompok lain. Kalian gimana? Beri nilai terbaik. Tidak masuk dengan Ayo dipercepat kelompok penilai. Satu menit terakhir, silakan dimaksudkan waktunya. Ayo dipercepat, 40 detik terakhir. Jangan dari tampilan. Bisa saja ada ketidaksesuaian antara jawaban dari kelompok lain dari apa yang ditugaskan. Jangan merusak karya kelompok lain. Makanya tangannya itu dijaga. Boleh lihat tapi jangan sentuh. Oke, sudah selesai. Silakan kembali kelompok Surabaya. Terakhir dari kelompok Bandung. Ya, kelompok Ambarawa yang belum memberikan penilaian. Silakan. Beri penilaian kepada kelompok Surabaya, Bandung Lautan Api, dan Medan Area. Ya, silakan dilihat dulu hasil karya kelompok lain, kemudian diberi penilaian. Oke, waktu terus berjalan, silakan manfaatkan waktunya, beri penilaian ke kelompok lain. Diskusikan dengan teman kelompoknya.
Berapa penilaian yang kalian berikan kepada hasil karya kelompok lain ini? Oke, 10 40 detik terakhir. 40 detik terakhir silakan si penilai diberikan penilaian temannya. Lalu saya ambil nilai hari ini dari hasil penugasannya. Lima belas detik terakhir. Lima detik terakhir. Oke, sudah. Ya, coba perhatian yang depan. Nah, sekarang penugasan kelompoknya sudah selesai dan masing-masing kelompok sudah memberikan penilaian. Sekarang kita lihat berapa total keseluruhan nilai diperoleh oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok Surabaya, ya total nilai yang diperoleh 274. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok Bandung Lautan Api 280. Berikutnya kelompok Ambarawa memperoleh skor penilaian 282. Ini ya, terakhir kelompok Medan Area 279. Ya, ini skor penilaian akhir dari 4 kelompok yang diberi penugasan. Kelompok yang memperoleh skor tertinggi ada pada kelompok Ambarawa yang warna pink. Kemudian disusul oleh kelompok Bandung Lautan Api yang warna hijau. Kemudian selanjutnya peringkat ketiga ada kelompok Medan Area. Dan yang terakhir kelompok Pertempuran Surabaya dengan skor 274. Ya, saya bacakan beberapa saja untuk mewakili penilaian dari kelompok lain. Kelompok Surabaya ada yang memberi skor 91 dengan catatan ya jawaban cukup bagus, cukup jelas, tapi kurang kreativitas. Apa yang kurang kreativitasnya kelompok Surabaya? Kurang menarik. Ya, selanjutnya kelompok Bandung Lautan Api.
Ada yang memberi skor tertinggi 95 dengan catatan menarik dan estetik. Gimana penilaian estetiknya kalian? Ada gambaran ini Di mana estetiknya? Estetik. Ada tidak nilai estetiknya? Ada seni itu Pak. Ya. Selanjutnya, kelompok berapa? Ya, ada yang memberikan skor nilai 94 tapi dengan catatan ya tulisannya sangat rapi. Satu orang yang kerja. Tulisannya sangat rapi tetapi boros kertas. Ya, memang nampak ramai. Tapi stick note yang saya bagikan bahkan sampai habis. Tidak ada lebih. Ya pakai semua stick note tadi itu. Ya, selanjutnya kelompok Medan Area. Medan Area ya ada yang memberikan skor 95 nilai tertinggi dengan catatan emotnya mantap dan rapi. Nah, inilah hasil penugasan kalian. Ya, pada dasarnya apa yang kalian kerjakan hari ini sudah tergambar secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, tokoh, kemudian akhir dari pertempuran sudah kalian jelaskan di sini. Nah, sekarang saya ambil langsung nilainya. Kelompok pertempuran Surabaya siapa semua anggota kelompoknya? 204. Ibnu, Maruf, Ayat, Matabar, Bandung Lautan Api, Elsa, Emma, Baida, apa lagi? Rena, Alki, Cindy. Selanjutnya, Ambarawa. Ya, kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Suci, Widya, Widya, Dewi Monika, Devi, Batavia. Novia. Kelompok Medan Area. Mana namanya? Agung, Deviani, Risma, Yanti, Setia, email. Oke, jadi nilai penugasannya sudah saya input di daftar nilai. Nah, baik anak sekalian, dari penugasan ini apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran materi hari ini? Apa yang dapat kalian simpulkan dari penugasan yang saya berikan hari ini? Ya, silakan Ibnu. Kita bukan pada hari ini itu ternyata kemerdekaan itu sangat masif bukan gambaran dari beberapa wilayah tertentu. Ya, menurut Ibnu kesimpulan yang dia dapat ambil dari pertemuan kita hari ini adalah ternyata mempertahankan kemerdekaan itu sulit daripada meraihnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Elsa. Kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul. Jadi pada dasarnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya di Pulau Jawa tapi ada di setiap daerah di Indonesia. Oke, ada lagi yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, ya pada dasarnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bukan hanya ada di Pulau Jawa,
tapi ada di setiap daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk di wilayah kita di Tanah Luhur. Itu ada kontribusi yang dilakukan oleh pemuda atau rakyat di Tanah Luhur untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, baik anak-anak sekalian, selanjutnya di kegiatan refleksi pembelajaran hari ini masih ada sisa kertas stick note-nya? Masih ada? Silakan gambar perasaan hatinya hari ini mengikuti pembelajaran saya. Silakan gambar situasi hatinya. Lagi senang, senyum, datar, atau lagi bersedih, silakan. Mewakili satu kelompok satu. Oke, mewakili satu kelompok satu. Silakan tempel di depan. Satu aja ini Oke, tempel di kolom penilaian berdasarkan kelompoknya. Oke, satu. Mewakili kelompoknya. Kelompok Medan Area yang menggambarkan situasi hatimu ketika mengikuti pembelajaran saya. Oke, kelompok pertempuran Surabaya. Ayo dipercepat. Agung. Kelompoknya Suci, Ambarawa, belum ada. Oke, kelompok Surabaya. Silakan tempel di depan. Ini kelompok penilaian berdasarkan kelompoknya. Dan saya harap gambar ini adalah mewakili perasaan kalian hari ini. Apakah lagi senang, sedih, atau hanya datar biasa-biasa saja? Kertasnya Suci kok beda? Karena kertasnya habis. Kalau kebalik lagi. Jangan lama. Ih begitu seru. Tapi kita giginya kelihatan. Ya, oke. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, kelompok dari Surabaya, kenapa memberi gambaran perasaannya full senyum? Ada yang bisa? Kenapa? Apa yang membuat kalian senang ikut di pembelajaran kelas saya hari ini? Seru, Pak. Seru. Apa yang seru? Anu, Pak, penugasannya. Penugasannya. Kenapa penugasannya menarik? Menarik karena penuh warna. Berwarna. Berarti suka kalau model pembelajaran yang menantang kalian untuk mencari sesuatu kemudian menampilkan dalam bentuk warna. Jelas, Pak. Oke. Baik, selanjutnya kelompok Bandung Lautan Api. Ya, gambaran perasaannya mengikuti kelas pertemuan saya hari ini, ya, dengan senyum terbuka. Ya. Apa yang membuat kelompok Bandung Lautan Api senang ikut pembelajaran kelas hari ini? Seru Pak. Apa yang menarik dari Penugasannya. Kenapa diganti? Kenapa ganti perasaan? Oke. Ada lagi yang menarik dari pelajaran hari ini? Sama tadi video animasi jadi. Video animasi. Selama ini belum pernah lihat video animasi yang semenarik yang saya tampilkan. Ya. Karena cuman kayak baru kali ini langsung ke pembelajaran. Oke, terima kasih untuk kelompok Bandung Lautan Api. Kelompok Ambarawa, ya, dengan gambar perasaan, ya, bukan full senyum lagi, bukan, ya. Kenapa? Karena dapat nilai tinggi. Kenapa emotnya ini berbunga-bunga perasaannya? Karena dapat nilai tinggi, Pak. Nah, kenapa kelompoknya Ambarawa, kelompoknya Suci, perasaannya ini
Karena anu Pak, kelompok tak paling tinggi nilainya di depan. Ya, karena yang membuat senang kelompok Ambarawa ini karena memperoleh skor tertinggi untuk penugasannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ambarawa. Oke, terakhir. Ya, ternyata ada kelompok yang memberi gambaran perasaannya sedih, lagi bersedih hari kelas hari ini. Ya, kenapa ya kelompok Medan Area? Karena juara 3 Pak. Kenapa? Karena juara 3. Karena penilaiannya hanya memperoleh peringkat 3. Iya Pak. Ekspektasinya tadi apa? Juara 1. Juara 1. Ya. Ya, yang membuat kelompok Medan Area kenapa dia perasaannya sedih karena ya, skor penilaian akhirnya berada pada peringkat yang 3. Ya. Tapi secara keseluruhan 3 kelompok mewakili dengan perasaan gembira, tenang, karena ya pada dasarnya apa yang kalian saksikan hari ini ada sesuatu yang baru, ada yang menarik kalian untuk ikut di pembelajaran kelas saya hari ini. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya di pertemuan kelas saya hari ini. Di pertemuan berikutnya minggu depan masih kelompok yang sama, kelompok Surabaya, Bandung Lautan Api, Ambarawa dan Medan Area. Penugasan di rumahnya adalah silakan buat infografis terkait dengan pembahasan masing-masing kelompok. Tahu infografis? Tidak. Ya, infografis itu berisikan 2 komponen. Ada gambar, ada keterangan. Hampir mirip dengan poster. Tapi infografis itu lebih detail. Ada gambar, ada keterangan. Ya, silakan misalkan kelompok Surabaya, kalian mau gambar Bung Tomo pada saat orasi tadi pidato, kemudian kalian kasih keterangan, ya boleh seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Oke, silakan Elsa. Ini dibikin manual atau boleh digital? Ada yang bisa membuat infografis atau semacam poster yang desain menggunakan aplikasi? Saya bisa. Ya, oke, saya beri kebebasan. Silakan pilih. Mau buat infografis secara manual dalam bentuk menggambar atau melukis menggunakan cat, atau mendesain di aplikasi, silakan. Siapa lagi selain kelompoknya Elsa yang mau buat dalam bentuk desain grafis aplikasi? Saya Pak. Asuci juga mau buat dalam bentuk desain. Berarti 2 kelompok yang buat dalam bentuk desain. Iya Pak. Kelompoknya Ibnu manual. Kelompok Medan Area manual juga. Ya, boleh gunakan media gambar kanvas atau di kertas. Tapi jangan kertas yang tipis, boleh kertas gambar. Tapi ukurannya adalah jangan A3 terlalu besar. Bisa dalam ukuran kertas APS seperti ini. Nah, untuk yang desain di aplikasi bisa gunakan aplikasi Canva atau Corel Draw untuk menggambar. Silakan desain. Intinya di infografisnya ada gambar, ada keterangan tulisan yang berkaitan dengan materi pembahasan kalian. Sudah dipaham penugasannya? Ya. Apabila ada yang belum selesai dikerjakan di rumah, nanti kita sepakati di pertemuan berikutnya apakah kalian mau lanjutkan atau ya hanya boleh diselesaikan sampai di rumah saja. Nanti di kesepakatan penugasannya kita buat. Oke, sudah jelas untuk penugasan berikutnya? Sudah. Ya, pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas masih seputar upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Tadi yang saya tayangkan adalah peristiwa pertempuran Surabaya.
Ya, kita akan bahas pertemuan berikutnya Batu Lautan Api, Ambarawa dan Medan area. Ya, baik anak-anak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir di pertemuan kelas saya hari ini dan telah ikut pembelajaran hari ini. Saya harap di minggu depan semua hadir lagi. Temannya tadi yang tidak hadir, yang sakit, tolong disampaikan bahwa ada penugasan dan diupayakan hadir di pertemuan berikutnya. Ya Pak. Ya, sekian pertemuan kelas kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap Pak. Silakan ketua kelas disiapkan. Suruhnya siap, bro. Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Ya, silakan istirahat.